Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 244. Iwan dan Kenshin yang kini ada di tempat kosnya. Selepas pulang kerja tadi, banyak pembicaraan yang mereka omongkan, terutama cerita di waktu siang tadi. Saat Kenshin membuat masalah, lalu Iwan yang penasaran itu bertanya pada Kenshin, bro, gue heran sama lu. Tumben banget lu berani kayak gitu. Nggak seperti biasanya, lu kok malah menggoda Angelika, hingga membuat cewek itu jadi emosi. Lalu Kenshin menjawab, sebenarnya aku sih Wan, nggak mau rame kayak gitu. Tapi aku jadi ingat, saat pagi itu, waktu akan mengambil air, yang tempatnya ada di belakang, untuk mencuci mobil itu. Saat aku melewati depan kantor, ada sebuah tulisan, siapa saja yang kerja, cleaning service, office boy, dan pegawai biasa lainnya, tak boleh lewat sini, tanpa izin. Singkat cerita Wan, setelah itu aku bertemu dengan seorang office boy, yang kerja di salah satu ruang, di perusahaan itu. Kata dia Wan, bro, lu lain kali jangan lewat situ. Soalnya kalau ketemu sama atasan, yang namanya Mbak Angelika, nanti lu bisa kena marah. Terus aku tanya ke dia Wan, kenapa ya kok bisa gitu? Kita nggak boleh lewat depan kantornya. Office boy itu lalu menjawab, itu bro, Mbak Angelika itu benci dengan pekerja seperti kita. Kagak mau dekat-dekat, bicara pun seperlunya. Kalau ada yang salah dikit saja, dia langsung marah-marah. Entah kenapa itu, aku juga nggak tahu bro. Pokoknya, Mbak Angelika itu, saat membuat keputusan, ya harus ditaati. Kalau kagak, kita langsung bisa dipecat. Ya seperti itu Wan ceritanya. Jadinya, kenapa aku berubah sikap itu? Ya itu alasannya, biar dia marah sekalian. Emangnya pegawai biasa, seperti kita, dikira diam saja, kagak berani membantah. Iwan lalu bicara, ya tentu saja lu berani bro. Kan lu itu anaknya, yang punya perusahaan. Ya aman-aman saja bro. Nah kalau gua membantah dia, ya bisa-bisa ambiar bro. Bayangkan aja, kalau kita ini hanya buruh biasa, ya langsung di-kick bro. Dikeluarkan tanpa hormat. Kenshin lalu menyahut, ya itu Wan, salah satu tujuan kita, biar orang yang mempunyai jabatan jangan semena-mena sama bawahannya. Kita ingin memberi contoh, meskipun itu tak bisa semuanya, tapi setidaknya Wan, di perusahaan yang ayahku miliki, nanti tak boleh ada seorang pun yang bicara masalah status, yang menyangkut jabatannya lebih tinggi, hingga merendahkan pekerja biasa. Lalu Kenshin melanjutkan, oh iya Wan, besok kita nggak usah masuk kerja dulu. Lu ikut aku ke rumah. Lu harus belajar mengemudi mobil. Iwan pun bicara, waduh bro, kok mendadak gitu? Gua belum siap bro. Terus apa besok itu? Kagak mengapa nih, kalau kita gak masuk kerja bersama. Kan bisa-bisa, entar urusannya jadi runyam. Mereka akan marah besar. Kenshin pun menyahut, mengenai masalah itu, udah Wan lu tenang aja. Itu urusan belakangan. Yang penting lu entar bisa mengemudi mobil dulu, biar kagak nunggu lama, seperti yang lu sebut, nunggu punya anak cucu, baru bisa mengemudi. Itu kelamaan Wan. Iwan pun menjawab, ya udah bro, kalau gitu terserah lu aja. Gua jadi kagak enak nih, malah entar merepotin. Keputusan pun dibuat. Kenshin punya rencana, yang tadi pikirkan oleh Iwan. Di lain tempat, di rumah yang sederhana, Ririn, semenjak dirinya bertemu dengan cleaning service di perusahaan yang kemarin, sampai kini, dirinya merasa yakin, itu adalah temannya Kenshin. Ririn pun jadi berpikir, akan sikapnya cowok itu, yang serasa menghindar, saat bertemu dengannya. Karena hal tersebut, Ririn itu pun, mempunyai keinginan, akan bertanya ke Kenshin, apakah temannya, yang tinggal di tempat kos saat itu, bekerja di suatu perusahaan. Sementara, Kaori, saat di malam hari ini, ia melihat handphonenya sendiri. Lalu tak sengaja, ia menyentuh histori panggilan yang ada di handphonenya. Saat melihatnya, Kaori jadi tersadar, jika di waktu siang tadi, HP-nya ini, tak sengaja menelpon Kenshin. Waktunya terlihat jelas, pulsanya juga berkurang. Kaori pun lalu memperhatikan waktu dan menit dari durasi telepon itu. Karena hal yang demikian, Kaori lalu mengirim pesan. Ia menulis, babe, nomorku tadi, kayaknya gak sengaja ya,
Menelpon di handphone kamu. Ini soalnya baru aku lihat. Histori panggilannya. Menelpon nomor kamu. Pesan pun terkirim. Tak lama berselang, Kenshin pun membacanya. Lalu ia membalas. Oh gitu ya rupanya. Makanya kok aku angkat tadi. Nggak ada yang jawab. Lumayan lo sampai lama. Mungkin nomornya kamu Kauri. Lagi kangen kali ya. Sama nomor HP-ku. Hei. Kenshin bercanda. Kauri pun menjawab. Kok gitu nggak kamu matikan langsungnya? Kan pulsaku jadi berkurang banyak nih. Lalu Kenshin menulis. Segera saja terkirim. Emangnya, pulsa kamu berkurang berapa ya? Apa itu? Ada pengaruhnya gitu? Sama kamu ya Kauri? Atau jangan-jangan kamu kagak bisa beli pulsa nih? Hahaha. Kenshin bercanda. Menggoda Kauri. Kauri pun segera mengirim balasan. Oh menghina ya kamu. Pulsaku tak pernah habis tahu. Selalu isi tiap waktu. Kenshin lalu menjawabnya. Nah kok gitu kamu protes? Katanya pulsamu berkurang drastis. Kauri pun segera membalas. Kan aku hanya cerita saja. Emangnya nggak boleh nih, cerita kayak gitu? Dengan segera Kenshin menyahut. Ya boleh-boleh aja Kauri. Masa sama aku? Pakai rahasia segala, bener nggak itu? Lalu Kenshin bertanya. Oh iya Kauri, kamu barusan ini panggil apa ya di awal tadi? Kok bukan namaku ya, yang kamu sebut? Ada bip-bip gitu, apa ya itu artinya? Kauri menyahut, lalu ia mengetik, ah kamu itu Kenshin, selalu bertanya aja, gitu kamu bilang aku, yang selalu ingin tahu, nyatanya kamu sendiri, yang bertanya, ingin tahu jelasnya. Padahal kan kalimat itu, udah banyak sekali dikatakan. Kenshin pun membalas, ya udah deh kalau gitu, aku tak cari di Google aja. Apa itu artinya? Sembari tulisannya diberi animasi yang gambarnya tersenyum. Kemudian, Kauri mengirim pesan. Ia bertanya, oh iya Kenshin, entar malam tahun baru, kamu punya acara di mana ya? Kenshin menjawab, kagak kemana-mana Kauri. Lalu Kauri membalas lagi, kalau gitu kamu di rumahku aja ya. Karena mama entar, rencana masak guram ini. Oh iya, ajak sekalian Mas Iwan ya. Biar rada ramai. Kenshin pun menyahut. Dengan cepat ia menjawab, oke lah Kauri, lihat nanti ya, entar aku kabarin lagi. Pembicaraan di pesan itu berlanjut. Hingga beberapa saat, Kenshin dan Kauri akhirnya mengakhiri. Malam pun menjelang. Iwan kini membayangkan, saat esok dirinya akan belajar mengemudi. Berjalanlah waktu, jam pun berputar, menit dan detik terlewati. Tak terasa, kini pagi telah datang. Seperti yang direncanakan, Kenshin dan Iwan tak masuk kerja hari ini. Di lain tempat, di suatu perusahaan, Angelika, yang kemarin ke kantor HRD, dirinya yang mencari seorang staf. Seseorang yang menangani soal pekerjaan. Namun saat itu, ia tak sempat bertemu. Angelika pun kini berencana akan ke kantor HRD lagi. Namun sebelum itu, ia datang ke kantor yang kemarin. Yang ada Susanti di situ. Jam pun saat ini terlihat pukul 10 pagi. Angelika yang datang segera mendapat kabar, Mbak, ternyata cleaning service yang kemarin itu sampai jam segini, dua-duanya gak nampak kerja. Mungkin mereka itu sudah dipecat kali. Angelika yang memang masih menyimpan marah itu sontak senang mendengarnya. Kemudian ia bertanya, apa beneran ya berita itu? Apa kamu sudah tanya ke staf HRD? Atau sudah ke ruang cleaning service-nya? Kalau mereka sudah diberhentikan kerja. Mendengar hal itu, salah satu pegawai kantor tersebut menjawab, belum Mbak, tapi kelihatannya sih sudah. Terbukti keduanya nggak kelihatan kerja hari ini. Angelika pun menyahut, baguslah kalau gitu. Pasti mereka itu takut. Tapi sayang, tak sempat gua menyuruh orang untuk mukulin yang satunya itu. Siapa itu namanya? Angelika bertanya. Susanti lalu menjawab, oh yang itu namanya Kenshin Mbak. Angelika menyahut, ya itu, yang bikin gua marah sekali. Di lain tempat, Iwan sudah sampai di rumahnya Kenshin. Lalu dengan segera, dibukalah garasi. Terlihatlah sebuah mobil. Mobil itu sangat mewah sekali. Iwan pun seperti baru melihatnya saja. Dilihatnya kiri dan kanan. Lalu ia membaca, bro bukannya ini merek mobil yang ternama itu ya? Kok di sini ada nama kamu bro? Nama Kenshin ini, apa maksudnya ya bro? Kenshin menjawab, ini pesanan khusus ayahku Wan. Aku aja awalnya nggak tahu. Iwan pun menyahut, wah, berarti ini
mobil limited edition, yang punya nama kamu, berlogo mewah ini. Sementara, di saat yang sama, di waktu jam ini, nama Kenshin yang dimaksud itu begitu dibenci sekali oleh banyak pegawai yang ada di suatu ruang kantor. Bahkan salah satu wanita yang bernama Angelica, yang mengaku bos di situ, di perusahaan tempatnya kerja, menulis nama Kenshin di buku catatannya dengan tanda silang merah, yang artinya seseorang yang bernama ini dilarang kerja di sini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.